Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 3 tahun. Rasanya baru kemarin aku berdiri di pelaminan, menggenggam erat tangan Aji, suamiku. 3 tahun yang lalu, aku yakin dialah pria yang akan menemaniku menua, membangun istana kecil kami bersama. Dan kami memang membangunnya. Sebuah rumah 2 lantai di kawasan yang tenang, rumah yang kubeli dengan hasil jerih payahku sebagai manajer di sebuah perusahaan multinasional. Aku tidak pernah mempermasalahkan fakta bahwa sebagian besar fondasi rumah tangga kami dibangun di atas penghasilanku. Bagiku, cinta tidak mengenal hitung-hitungan. Aji sedang merintis usahanya, dan sebagai istri, sudah tugasku untuk mendukungnya. Itulah yang selalu kupercaya. Namun, setahun terakhir, pilar-pilar kebahagiaan kami mulai retak. Surga kecil yang kubangun terasa semakin dingin. Aji berubah. Pria hangat yang dulu selalu menyambutku pulang dengan pelukan, kini lebih sering menyapaku dengan punggungnya yang menghadap ke televisi atau keheningan yang canggung. Ia mulai sering pulang larut, dengan alasan klasik rapat dengan klien atau bertemu teman lama. Awalnya aku percaya. Aku menyiapkan air hangat untuknya mandi, memijat bahunya yang lelah, dan mendengarkan keluh kesahnya tentang bisnis yang tak kunjung lepas landas. Aku melakukan semua yang kuanggap sebagai tugas seorang istri yang baik. Yang paling membuatku resah adalah aroma yang sering tertinggal di kemejanya. Aroma parfum wanita yang asing, manis dan menusuk, sangat berbeda dengan wangi melati parfumku. Setiap kali kutanyakan, jawabannya selalu sama. Entah itu aroma parfum rekan bisnisnya, atau ia baru saja dari pusat perbelanjaan yang udaranya penuh dengan berbagai macam wangi. Aku mencoba menelan semua alasan itu, mencoba membuang jauh-jauh pikiran buruk yang mulai berakar di kepalaku. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin aku hanya lelah. Untungnya, aku tidak sendirian. Ada Sinta, adik kandungku. Ia sudah tinggal bersama kami sejak setahun yang lalu, setelah mendapat pekerjaan di sebuah kantor yang lokasinya tak jauh dari rumah kami. Kehadirannya menjadi penyejuk di tengah hawa panas yang mulai menyelimuti pernikahanku. Sinta adalah pendengar yang baik. Setiap kali aku merasa sedih dengan sikap Aji, Sinta selalu ada untukku. Ia akan membuatkanku teh hangat, memelukku, dan meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sabar ya, Mbak. Mungkin Mas Aji lagi banyak pikiran di kerjaan, katanya suatu malam, saat aku kembali menangis karena Aji lagi-lagi pulang pagi tanpa kabar. Bisnisnya lagi susah, Mbak tahu sendiri kan? Laki-laki itu kalau lagi stres suka aneh-aneh. Jangan diambil hati. Aku mempercayai Sinta. Ia adikku satu-satunya. Siapa lagi yang akan membelaku jika bukan dia? Kehadirannya membuatku merasa tidak sepenuhnya sendirian menghadapi perubahan Aji. Ia seolah menjadi tameng hidupku, penghalang antara aku dan kebrutalan sikap suamiku yang semakin menjadi-jadi. Puncak dari segala keresahanku terjadi pada suatu hari Minggu yang cerah. Aji sedang bermain golf bersama teman-temannya, sementara aku dan Sinta memutuskan untuk membereskan rumah. Aku mengumpulkan semua pakaian kotor, termasuk setelan jas yang dipakai Aji semalam saat ia bilang bertemu dengan investor penting. Saat aku memeriksa saku-sakunya sebelum memasukkannya ke mesin cuci, sebuah kebiasaan yang tak pernah kuabaikan, tanganku merasakan ada benda kecil yang keras. Aku menariknya keluar. Sebuah anting perak berbentuk hati, dengan batu sirkon kecil murahan yang berkilau di tengahnya. Jantungku seolah berhenti berdetak. Anting ini jelas bukan milikku. Gayanya terlalu remaja, terlalu mencolok. Semua perhiasanku modelnya simpel dan elegan. Aku mematung di ruang cuci, memandangi benda kecil itu di telapak tanganku. Benda itu terasa seperti bara api yang membakar kulitku. Siapa pemilik anting ini? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku seperti badai. Semua pikiran buruk yang selama ini kutekan, kini menyeruak ke permukaan tanpa bisa dicegah. Mbak Hana, butuh bantuan? Suara Sinta membuyarkan lamunanku. Ia masuk ke ruang cuci sambil membawa keranjang cuciannya. Matanya langsung tertuju pada anting di tanganku. Aku tidak sanggup berkata-kata. Aku hanya menunjukkan anting itu padanya, mataku mulai panas menahan air mata. Sinta terbelalak sesaat, sebelum raut wajahnya berubah menjadi tenang. Ya ampun, Mbak. Jangan-jangan ini punya kliennya Mas Aji, katanya dengan cepat. Terlalu cepat. Klien? Suaraku serak. Iya. Kemarin kan Mas Aji cerita, dia habis ketemu sama pemilik toko perhiasan imitasi buat nawarin kerja sama. Mungkin anting ini salah satu sampelnya, terus nggak sengaja jatuh dan masuk ke sakunya. Jelas Sinta panjang lebar. Logis, tapi hatiku menolak untuk percaya.
Saat Aji pulang sore harinya, dengan wajah ceria setelah seharian di lapangan golf, aku tidak bisa menahan diri. Aku menunggunya di ruang keluarga. Setelah ia selesai mandi dan duduk santai di sofa, aku mendekatinya. Tanpa basa-basi, aku membuka telapak tanganku dan menunjukkan anting itu. Senyum di wajah Aji langsung lenyap. Tapi hanya sedetik. Ia dengan cepat menguasai diri dan memasang ekspresi bingung. "Ini apa?" tanyanya. Aku yang seharusnya bertanya, "Ji, ini apa?" "Aku menemukannya di saku jasmu," kataku, berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. Aji tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat palsu di telingaku. "Oh, ini. Astaga, aku sampai lupa. Ini hadiah untuk rekan bisnisku, Han. Dia baru saja melahirkan anak perempuan. Aku beli ini sekalian dengan hadiah untuk bayinya. Mungkin waktu di toko, antingnya lepas satu dan masuk ke kantongku. Kamu ini ada-ada saja." Penjelasannya hampir sama persis dengan penjelasan Sinta. Kebetulan yang terlalu sempurna. Aku menatapnya, mencari kebohongan di matanya. Tapi Aji adalah pembohong yang ulung. Ia balas menatapku dengan tatapan tak bersalah, seolah aku baru saja melontarkan tuduhan paling konyol di dunia. Saat itulah Sinta datang dari dapur, membawa nampan berisi teh dan camilan. "Sudah pulang, Mas? Gimana golfnya?" Sapanya ceria, seolah tidak ada ketegangan apapun di antara kami. Ia melirik anting di tanganku. "Loh, antingnya ketemu. Mas? Tadi Mbak Hana panik banget kukira ada apa. Kan sudah aku bilang, Mbak, jangan negatif dulu. Kasihan Mas Aji baru pulang sudah dicurigai." Sinta menepuk bahuku pelan. Aku menatapnya, lalu menatap Aji. Mereka berdua terlihat begitu kompak, begitu selaras. Aku merasa seperti orang bodoh yang dikelilingi oleh dua orang asing. Malam itu, aku membiarkan masalah anting itu menguap begitu saja, tapi serpihan kecurigaan itu telah tertanam dalam, menancap tajam di hatiku. Dan anehnya, kecurigaan itu bukan hanya tertuju pada suamiku, tapi juga pada adikku sendiri. Ada sesuatu dalam kilat mata Sinta saat ia membelaku, sesuatu yang terasa salah, namun tak bisa kujelaskan. Setelah insiden anting itu, sikap Aji bukannya membaik, malah semakin menjadi-jadi. Ia seolah merasa menang karena berhasil berkelit dari tuduhanku. Ia menjadi lebih mudah marah, lebih sering membentak untuk kesalahan-kesalahan kecil. Masakanku yang sedikit keasinan bisa menjadi bahan cemoohannya sepanjang malam. Pakaian kerjaku yang menurutnya kurang pas bisa membuatnya mengomel tanpa henti. Ia menyerangku secara verbal, meruntuhkan kepercayaan diriku sedikit demi sedikit. Rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung, kini terasa seperti medan perang di mana aku harus selalu waspada agar tidak menginjak ranjau amarahnya. "Kamu itu jadi istri tidak becus. Masa begini saja tidak bisa? Bagaimana aku mau semangat kerja kalau di rumah saja sudah bikin kesal?" teriaknya suatu malam, hanya karena aku lupa menaruh sambal di meja makan. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata. Di sudut ruangan, Sinta memperhatikanku dengan tatapan iba. Begitu Aji masuk ke kamar dan membanting pintu, Sinta langsung menghampiriku. Ia mengusap punggungku, memberikan kekuatan dalam diam. "Sabar ya, Mbak," bisiknya. Kata-kata itu sudah menjadi mantra andalannya. Kekerasan verbal Aji mulai merambat ke fisik. Awalnya hanya senggolan kasar saat berpapasan di lorong. Lalu meningkat menjadi dorongan keras saat kami bertengkar. Puncaknya terjadi suatu malam ketika aku memberanikan diri bertanya mengapa ia mentransfer sejumlah besar uang dari rekening bersama kami tanpa memberitahuku. Uang itu adalah bonus tahunanku, uang yang rencananya akan kugunakan untuk merenovasi kamar orang tuaku. Amarah menggelapkan wajah Aji. "Uang itu juga hakku. Aku suamimu. Aku butuh modal untuk bisnis. Kenapa kamu selalu perhitungan padaku?" "Aku tidak perhitungan, Ji. Aku hanya bertanya. Itu uang kita bersama, setidaknya bicarakan dulu denganku," balasku, suaraku gemetar. "Bicara denganmu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu hebat karena punya uang? Tanpa aku, kamu itu bukan siapa-siapa," raungnya. Ia mendekat, tangannya mencengkeram lenganku kuat-kuat. Aku bisa merasakan kuku-kukunya menancap di kulitku. "Lepaskan, Ji." "Sakit," rintihku. Bukannya melepaskan, ia malah mendorong tubuhku dengan keras hingga punggungku menghantam dinding. Kepalaku sedikit terbentur, menimbulkan denyutan nyeri. Aku merosot ke lantai, syok dan ketakutan. Aji menatapku dengan napas terengah-engah, sebelum akhirnya berbalik dan pergi begitu saja dari rumah, meninggalkan aku yang terduduk lemas di lantai yang dingin. Saat itulah Sinta berlari keluar dari kamarnya.
Ia pasti mendengar semuanya. Wajahnya menunjukkan kepanikan yang tulus. Ia membantuku berdiri, memapahku ke sofa, dan langsung mengambil kotak P3K untuk mengobati memar di lenganku. Ya Tuhan, Mbak, Mas Aji sudah keterlaluan. Ini tidak bisa dibiarkan, katanya dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sinta tidak lagi menyuruhku bersabar. Ia duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Mbak, aku tidak tega melihat Mbak diginiin terus. Mbak itu wanita hebat, pintar, punya karir bagus. Mbak berhak bahagia. Mbak tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku hanya bisa menangis dalam pelukannya. Aku merasa begitu lelah, begitu kalah. Cerai saja, Mbak, bisik Sinta pelan, tepat di telingaku. Kata itu, cerai, terdengar seperti gema di ruangan yang kosong. Aku pernah memikirkannya, tapi selalu kutepis jauh-jauh. Bagiku, perceraian adalah sebuah kegagalan. Tapi mendengarnya dari mulut Sinta, entah kenapa terasa berbeda. Seolah-olah itu bukan lagi sebuah kegagalan, melainkan sebuah jalan keluar, sebuah pembebasan. Sejak malam itu, Sinta semakin gencar menanamkan ide perceraian di kepalaku. Setiap kali Aji berulah, Sinta akan berada di sisiku, mengingatkanku betapa berharganya diriku dan betapa tidak pantasnya Aji untukku. Ia menjadi pahlawanku, penyelamatku. Aku mulai melihatnya sebagai satu-satunya orang di dunia yang benar-benar peduli padaku. Kepercayaanku padanya tumbuh tanpa batas. Aku menceritakan semua ketakutanku padanya, termasuk ketakutanku bahwa Aji akan mencoba merebut semua aset yang kumiliki. Tenang saja, Mbak. Semua aset itu kan atas nama Mbak. Mbak yang bekerja keras untuk mendapatkannya. Mas Aji tidak akan bisa mengambilnya begitu saja, katanya, mencoba menenangkanku. Suatu sore, seminggu setelah insiden aku didorong ke dinding, aku pulang kerja dengan perasaan yang sangat kalut. Aku menemukan tagihan kartu kredit Aji yang jumlahnya fantastis, digunakan untuk membeli perhiasan di toko yang tidak pernah kukunjungi. Hatiku hancur berkeping-keping. Itu adalah bukti yang kubutuhkan, bukti yang tak bisa lagi disangkal. Aku menceritakannya pada Sinta sambil terisak. Aku sudah berada di titik terendah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku merasa lumpuh. Sinta memelukku erat. Setelah tangisku sedikit reda, ia melepaskan pelukannya dan menatapku dengan serius. Ia lalu mengambil dompetnya dan mengeluarkan sebuah kartu nama. Mbak, aku sudah tidak tahan lagi. Kita harus bertindak sekarang, katanya dengan nada mantap. Ia menyodorkan kartu nama itu padaku. Ini kartu nama pengacara perceraian. Temanku bilang dia yang terbaik di kota ini. Dia sangat jago, terutama untuk kasus pembagian harta. Dia bisa pastikan Mas Aji tidak akan mendapatkan sepeser pun. Semua aset Mbak akan aman bersamanya. Aku menatap kartu nama di tanganku. Tertera sebuah nama dan firma hukum yang cukup terkenal. Rasanya seperti memegang sebuah kunci. Kunci untuk keluar dari penjara yang kubangun sendiri. Aku menatap Sinta, mataku penuh dengan rasa terima kasih. Di tengah kegelapan ini, adikku adalah satu-satunya cahayaku. Ia tidak hanya memberiku dukungan moral, tapi juga memberiku solusi nyata, sebuah jalan untuk bertindak. Terima kasih, Sin. Terima kasih banyak. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu, ucapku tulus. Sinta tersenyum lembut. Apapun untuk Mbak Hana. Kebahagiaan Mbak adalah yang utama. Saat itu, aku tidak melihat apapun selain ketulusan di matanya. Aku sepenuhnya percaya bahwa adikku adalah malaikat pelindungku. Aku tidak tahu bahwa kartu nama di tanganku bukanlah kunci menuju kebebasan, melainkan langkah pertama menuju jurang pengkhianatan yang jauh lebih dalam dan menyakitkan. Kartu nama di tanganku terasa berat, seolah terbuat dari logam, bukan kertas. Benda kecil itu adalah perwujudan dari sebuah keputusan yang tidak pernah kubayangkan akan kuambil, mengakhiri pernikahanku. Dengan dukungan Sinta yang tak henti-hentinya, aku akhirnya menelepon pengacara itu dan membuat janji temu. Kantornya berada di sebuah gedung pencakar langit yang megah, pemandangan yang seharusnya memberiku keyakinan. Namun entah kenapa malah membuatku semakin kecil hati. Pengacara yang direkomendasikan Sinta, Pak Handoko, adalah seorang pria parubaya yang berpakaian necis dengan senyum yang ramah namun tatapan mata yang tajam. Ia menyambutku, mendengarkan ceritaku dengan saksama, sesekali mengangguk dengan ekspresi prihatin yang tulus. Kasus seperti Ibu Hana ini sudah sering saya tangani, katanya dengan nada menenangkan. Kekerasan dalam rumah tangga, ditambah bukti perselingkuhan yang Ibu curigai, posisi Ibu sangat kuat. Apalagi sebagian besar aset atas nama Ibu. Kita bisa pastikan Tuan Aji tidak akan mendapatkan apa-apa.
Ia memintaku untuk mengumpulkan semua bukti kepemilikan aset, rekening bank, slip gaji, dan apapun yang bisa memperkuat posisiku. Aku menuruti semua sarannya. Aku menghabiskan beberapa hari berikutnya seperti mata-mata di rumahku sendiri, mengumpulkan dokumen-dokumen saat Aji tidak ada. Sinta sangat membantuku dalam hal ini. Ia seringkali mengalihkan perhatian Aji, mengajaknya keluar untuk makan atau sekadar mengobrol di teras belakang, memberiku waktu untuk menyelinap ke ruang kerja dan memfotokopi semua yang kubutuhkan. Aku merasa berutang nyawa padanya. Setiap kali aku merasa ragu, Sinta akan menguatkanku. Ini demi kebaikan Mbak. Jangan goyah sekarang, bisiknya. Setelah semua dokumen berada di tangan pengacara, aku tahu tidak ada jalan untuk kembali. Aku harus memberitahu Aji. Aku memilih melakukannya pada akhir pekan, berharap suasana santai bisa sedikit meredam ledakan amarahnya. Aku menunggunya di ruang keluarga, jantungku berdebar kencang di dalam dada. Aji masuk sambil bersiul, baru saja selesai berolahraga di pusat kebugaran. Ia tampak segar dan bersemangat, kontras dengan perasaanku yang kacau balau. Ada apa, Han? Tumben serius sekali, tanyanya sambil membuka botol air mineral. Aku menarik napas dalam-dalam. Ji, aku sudah mengajukan gugatan cerai. Aku siap untuk apapun. Teriakan, makian, piring pecah, bahkan kekerasan fisik. Namun, yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaanku. Aji tidak marah. Ia tidak terkejut. Ia hanya menatapku selama beberapa detik. Lalu ia tertawa. Bukan tawa kecil yang dipaksakan, tapi tawa terbahak-bahak yang menggema di seluruh ruangan. Tawa yang penuh dengan cemoohan. Oh, akhirnya si bodoh ini berani juga, katanya di sela tawanya, seolah baru saja mendengar lelucon terbaik abad ini. Aku kira kamu tidak akan pernah punya nyali untuk itu. Aku terpaku. Reaksinya yang dingin dan meremehkan jauh lebih menakutkan daripada amukan badai. Aku serius, Ji, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Aku tahu kamu serius, sahutnya. Ia berhenti tertawa dan menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dingin, tajam, dan penuh dengan kemenangan. Silakan. Ceraikan aku kalau kamu sanggup menanggung akibatnya. Sikapnya yang terlalu percaya diri membuat bulu kuduku berdiri. Ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa ia tidak takut? Kenapa ia seolah sudah menunggu saat ini tiba? Malam-malam berikutnya terasa seperti neraka. Kami hidup seperti dua orang asing di bawah satu atap. Aji tidak lagi marah-marah, ia justru bersikap sangat manis, tapi dengan cara yang membuatku mual. Ia akan menyapaku selamat pagi, memujiku di depan Sinta, bahkan sesekali membawakanku sarapan. Semua itu terasa seperti sandiwara yang mengerikan. Puncaknya terjadi pada suatu malam, tepat seminggu sebelum jadwal sidang pertama kami. Aku sedang membaca buku di kamar ketika Aji masuk. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan ke arah lemari dokumen di sudut ruangan. Ia membukanya, mengambil sebuah map tebal, lalu berjalan ke arahku. Dengan sengaja, ia seolah terpeleset dan menjatuhkan map itu di lantai, tepat di kakiku. Isinya berhamburan keluar. Jantungku mencelos. Semua adalah salinan dari dokumen-dokumen aset milikku. Sertifikat rumah, bukti kepemilikan mobil, laporan investasi, rekening tabungan. Semua hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Aku menatapnya dengan nanar. Ia membungkuk. Bukan untuk membereskan kertas-kertas itu, tapi untuk berbisik di telingaku. Napasnya terasa dingin di kulitku. Semua ini, bisiknya pelan, suaranya seperti desisan ular. Sebentar lagi akan punya nama baru. Nama pemiliknya, Aji. Ia kemudian berdiri, tersenyum sinis, dan meninggalkan aku yang terduduk membeku di tempat tidur. Kamarku yang luas mendadak terasa sesak. Dindingnya seolah merapat untuk menghimpitku. Ancaman itu bukan gertakan sambal. Keyakinan di matanya tadi adalah keyakinan seseorang yang memegang kartu as. Tapi apa? Apa yang ia miliki? Apa yang tidak kuketahui? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku merasa seperti seekor tikus yang sudah masuk ke dalam perangkap, dan keju umpannya adalah adikku sendiri yang memberikannya dengan senyum manis. 5 hari sebelum sidang cerai pertama. 5 hari menuju hari yang kuharap akan menjadi awal dari kebebasanku. Namun, setelah ancaman Aji malam itu, 5 hari terasa seperti hitungan mundur menuju kehancuranku sendiri. Aku tidak bisa fokus bekerja. Pikiranku terus melayang, mencoba menerka-nerka apa rencana licik yang disiapkan Aji. Aku sudah menceritakan ancaman itu pada pengacaraku, Pak Handoko, dan ia hanya menenangkanku, mengatakan bahwa itu hanya gertakan kosong untuk menjatuhkan mentalku. Tapi naluriku berkata lain. Hari itu,
Aku merasa tidak enak badan sejak pagi. Kepalaku pusing dan perutku mual. Mungkin karena stres, mungkin karena kurang tidur. Menjelang jam makan siang, pusingku semakin menjadi-jadi. Aku tidak sanggup lagi menatap layar komputer. Aku memutuskan untuk pulang lebih awal, sesuatu yang hampir tidak pernah kulakukan. Aku hanya ingin berbaring di tempat tidurku yang nyaman, memejamkan mata, dan berharap dunia berhenti berputar sejenak. Aku mengirim pesan singkat pada Sinta, memberitahu bahwa aku akan pulang. Hati-hati di jalan, Mbak. Mau aku belikan makanan? Balasnya. Aku menolak dengan halus, mengatakan hanya ingin tidur. Aku juga mengirim pesan pada Aji, sekadar memberitahu, meskipun aku tahu ia tidak akan peduli. Tidak ada balasan darinya. Perjalanan pulang terasa aneh. Langit mendung, membuat suasana semakin kelabu, sama seperti hatiku. Saat mobilku memasuki komplek perumahan, aku melihat mobil Aji tidak terparkir di garasi. Bagus, pikirku. Itu berarti aku bisa beristirahat dengan tenang tanpa harus berpapasan dengannya. Aku memarkir mobilku, membuka gerbang, dan masuk ke dalam rumah. Suasana rumah sangat sepi. Tirai jendela ruang tamu tertutup, membuat bagian dalam rumah menjadi remang-remang. Aku memanggil nama Sinta, tapi tidak ada sahutan. Mungkin ia sedang keluar membeli makan siang atau mungkin sedang tidur di kamarnya. Aku meletakkan tasku di sofa dan berjalan perlahan menaiki tangga. Kepalaku masih berdenyut nyeri. Aku hanya ingin segera sampai di kamarku. Saat aku sampai di depan pintu kamar tidurku dan Aji, aku melihat sesuatu yang aneh. Pintunya sedikit terbuka. Aku yakin sekali selalu menutupnya rapat-rapat setiap pagi. Dari celah pintu yang sempit itu, aku mendengar suara. Bukan suara televisi atau musik, tapi suara desahan pelan yang sangat kukenal. Suara Aji. Jantungku berdebar tak karuan. Mungkin ia sedang menelepon seseorang. Tapi desahan itu terdengar berbeda. Lalu, aku mendengar suara lain. Suara seorang wanita. Suara tawa kecil yang tertahan, genit dan manja. Itu bukan suaraku. Darahku seolah berhenti mengalir. Seluruh persendianku terasa kaku. Siapa di dalam sana? Siapa wanita yang bersama suamiku di dalam kamar tidurku, di atas ranjangku, di siang bolong? Berbagai wajah wanita asing melintas di benakku. Rekan kerjanya? Wanita pemilik anting murahan itu? Dengan tangan gemetar, aku mendorong pintu itu. Pelan, tanpa suara. Pintu itu berderit sedikit, tapi mereka yang ada di dalam sepertinya tidak mendengar. Pemandangan yang tersaji di hadapanku membuat napasku tercekat di tenggorokan. Perutku yang tadi hanya mual, kini terasa seperti diaduk-aduk dengan pisau panas. Waktu seolah berhenti. Di atas ranjang pernikahanku, ranjang tempatku tidur setiap malam, tempatku menangis dalam diam, tempatku memimpikan masa depan, Aji tidak sendirian. Ia sedang tidur tanpa busana, lengannya memeluk erat sesosok tubuh di sampingnya. Sosok itu juga sama, punggungnya yang putih mulus menghadap ke arahku. Rambutnya hitam panjang, tergerai di atas bantal. Bantal milikku. Lalu, sosok itu bergerak sedikit, membalikkan wajahnya ke arah Aji. Dan duniaku runtuh. Hancur berkeping-keping tanpa bisa diselamatkan lagi. Itu bukan wajah orang asing. Aku mengenali wajah itu lebih dari siapapun di dunia ini. Wajah yang setiap hari kulihat di meja makan. Wajah yang selalu tersenyum memberiku kekuatan. Wajah yang menangis untukku. Wajah yang membisikkan kata, cerai, demi kebahagiaanku. Wajah itu adalah wajah Sinta. Adik kandungku sendiri. Pengkhianatan terbesar dalam hidupku terpampang nyata di depan mataku. Ular yang selama ini kuanggap malaikat pelindung, ternyata tidur bersama iblis di dalam istanaku sendiri. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri mematung di ambang pintu. 1 detik, 1 menit, rasanya seperti selamanya. Suara detak jantungku sendiri terdengar begitu keras, memekakkan telinga, mengalahkan suara dengkuran pelan Aji dan desah manja Sinta dalam tidurnya. Pemandangan di depanku begitu nyata, begitu brutal, hingga sebagian dari diriku berharap ini hanyalah mimpi buruk yang sebentar lagi akan usai. Tapi dinginnya lantai yang menjalar ke telapak kakiku dan bau pengkhianatan yang menyesakkan dada adalah bukti bahwa semua ini nyata. Rasa sakit yang menghantamku begitu dahsyat, seperti ombak raksasa yang siap menelanku hidup-hidup. Tapi anehnya, aku tidak tenggelam. Rasa sakit itu justru membakar habis semua kesedihan, semua air mata, semua kerapuhan yang selama ini menyelimutiku. Yang tersisa hanyalah amarah. Amarah yang dingin, jernih, dan tajam seperti pecahan kaca. Dalam sekejap, aku bukan lagi Hana yang lemah dan penurut. Aku adalah seorang wanita yang telah kehilangan segalanya,
Dan karena itu, aku tidak takut pada apapun lagi. Aku mundur selangkah dari pintu, bergerak tanpa suara. Tanganku yang tadi gemetar, kini terasa mantap saat meraih ponsel dari dalam saku. Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan membangunkan mereka dengan amukan. Itu terlalu mudah untuk mereka. Aku akan memberikan mereka sesuatu yang abadi. Bukti. Aku mengangkat ponselku, membuka aplikasi kamera, dan menekan tombol rekam. Lensa itu menjadi mataku yang baru, mata yang dingin dan objektif. Aku merekam semuanya. Wajah Aji yang tertidur pulas, wajah Sinta yang damai dalam pelukan suamiku. Aku menyorot detail-detail yang memuakan, pakaian mereka yang berserakan di lantai, bercampur dengan pakaianku. Gelas anggur di meja nakas. Semuanya. Setiap detik rekaman terasa seperti sayatan pisau di hatiku, tapi aku terus melakukannya. Ini adalah senjataku. Ini adalah pembalasanku. Setelah merasa cukup, aku berhenti merekam dan menyimpan video itu dengan aman. Sekarang, saatnya membangunkan para pengkhianat. Aku berjalan ke jendela, menyibakkan tirai tebal dengan sekali sentakan kuat. Sinar matahari siang yang terik langsung menerobos masuk, menerangi panggung sandiwara menjijikan itu. Aji dan Sinta menggeliat, terganggu oleh cahaya yang tiba-tiba. Sayang, tutup lagi tirainya, gumam Aji dengan suara serak, matanya masih terpejam. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri di sana, di kaki ranjang, dengan tangan bersedekap. Menunggu. Aji yang tidak mendapat jawaban, perlahan membuka matanya. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari kehadiranku. Matanya yang tadinya sayu langsung membelalak kaget. Ia membeku, raut wajahnya adalah campuran antara syok, rasa bersalah, dan ketakutan. Ia langsung mendorong Sinta, membuat adikku itu terbangun dengan kaget. "Mbak Hana," pekik Sinta saat melihatku. Ia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, wajahnya pucat pasi. Ia terlihat seperti pencuri yang tertangkap basah. "Selamat siang," sapaku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar, dingin, tanpa emosi. Kuharap tidur kalian nyenyak di ranjangku. Aji dengan cepat meraih celananya. "Han, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan," katanya, kalimat klise yang terdengar sangat bodoh. "Jelaskan?" Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. "Tidak perlu. Aku sudah melihat semuanya dengan sangat jelas. Sekarang, aku hanya ingin kalian berdua keluar dari rumahku. Ambil pakaian kalian dan pergi. Aku beri waktu 5 menit." Sinta mulai menangis. Tangisan palsu yang selama ini selalu berhasil menipuku. "Mbak, maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Ini semua salah Mas Aji. Dia yang merayuku," rengeknya, mencoba meraih tanganku. Aku menepis tangannya dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Simpan saja air matamu itu. Waktu bermain kalian sudah habis." Aku berbalik dan berjalan keluar dari kamar, membiarkan mereka dalam kepanikan. Aku tidak mau melihat wajah mereka lebih lama lagi. Aku turun ke bawah, membuka pintu depan lebar-lebar. 5 menit kemudian, mereka turun dengan tergesa-gesa, pakaian mereka acak-acakan. Aji menatapku dengan amarah, arogansinya kembali setelah rasa kagetnya hilang. Sinta terus menangis di belakangnya. Mereka berjalan melewatiku menuju pintu. Tapi aku belum selesai. Aku harus memastikan mereka tahu bahwa ini belum berakhir. "Pergilah ke rumah ayah dan ibu sekarang, Sinta," kataku dengan nada perintah. "Jelaskan perbuatanmu pada mereka. Aku akan menyusul." Wajah Sinta semakin pucat. Ia pasti berpikir akan lari ke teman atau pacar rahasianya. Tapi aku tidak akan membiarkannya bersembunyi. Sesuai dugaanku, saat aku tiba di rumah orang tuaku 1 jam kemudian, Sinta sudah ada di sana. Ia sedang duduk di sofa, menangis terseduh-seduh di pelukan ibu, sementara ayah menatapnya dengan cemas. Sandiwara sudah dimulai. Ia pasti sedang memutarbalikkan fakta, melukis dirinya sebagai korban. Aku masuk tanpa mengucapkan salam. Semua mata tertuju padaku. "Hana, ada apa ini?" "Sinta bilang kamu salah paham. Kamu menuduhnya yang tidak-tidak," kata ayah dengan nada bingung. Sinta menatapku dengan mata merahnya, seolah akulah penjahatnya. "Mbak, aku sudah bilang ini salah paham," isaknya. Aku tidak membuang waktu untuk berdebat. Aku berjalan ke tengah ruangan, mengeluarkan ponselku. Daripada kita berdebat, lebih baik ayah dan ibu lihat sendiri kesalahpahaman ini. Aku memutar video yang kurekam tadi. Aku menunjukkannya di depan wajah ayah dan ibu. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang keluarga.
Yang terdengar hanyalah suara desahan Aji dan tawa manja Sinta dari pengeras suara ponselku. Aku melihat perubahan di wajah orang tuaku. Kebingungan di wajah ayah berubah menjadi syok, lalu menjadi merah padam karena amarah yang meluap. Wajah ibu yang tadi penuh simpati pada Sinta, kini berubah menjadi pucat pasi penuh kengerian dan kekecewaan. Isak tangis Sinta berhenti seketika. Ia menatap ponsel di tanganku seolah melihat hantu. Ketika video itu selesai, ayah meletakkan cangkir tehnya dengan keras di atas meja. Ia berdiri, tubuhnya yang biasanya tenang kini bergetar karena amarah. Ia berjalan mendekati Sinta, yang gemetar ketakutan di sofa. Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sinta. Suaranya menggema di ruangan yang hening. Itu adalah pertama kalinya aku melihat ayah melakukan kekerasan fisik. Anak tidak tahu diuntung. Bentak ayah, suaranya menggelegar. Kami membesarkanmu, menyekolahkanmu, memberimu segalanya. Dan ini balasanmu. Kamu tega mengkhianati kakakmu sendiri yang sudah menampungmu di rumahnya? Sinta memegangi pipinya, menangis meraung-raung, kali ini tangisan yang sesungguhnya. Ibu segera bangkit, bukan untuk menenangkan Sinta, tapi untuk menghampiriku. Ia memelukku erat, tubuhnya bergetar. Maafkan kami, nak, maafkan kami, bisik ibu di sela isak tangisnya. Kami bersamamu. Kami akan pastikan mereka mendapatkan pelajaran yang setimpal. Kamu tidak sendirian. Dalam pelukan ibu, dengan ayah yang berdiri menjulang melindungiku, untuk pertama kalinya setelah kehancuranku, aku merasa secercah kekuatan. Perang ini belum usai. Tapi sekarang, aku tahu aku tidak akan bertarung sendirian. Rumah orang tuaku menjadi markas pertempuranku. Setelah Sinta diusir dari sana pada hari itu juga, dengan ayah yang melemparkan tasnya ke jalanan dan bersumpah tidak akan pernah mengakuinya sebagai anak lagi, suasana di rumah menjadi tegang namun solid. Kami bertiga, aku, ayah, dan ibu, duduk di meja makan hingga larut malam, bukan untuk meratapi nasib, tapi untuk menyusun strategi. Amarah ayah belum surut, sementara ibu terus menggenggam tanganku, seolah takut aku akan hancur jika ia melepaskannya. Dukungan penuh dari mereka menjadi bahan bakar baru untukku. Keputusasaan yang sempat kurasakan kini berganti menjadi tekad yang membara. Aku tidak hanya ingin bercerai, aku ingin memastikan Aji dan Sinta kehilangan segalanya, sama seperti mereka telah merenggut segalanya dariku. Di tengah diskusi kami, ayah tiba-tiba terdiam. Ia menatapku dengan pandangan serius. Ayah tidak pernah percaya sepenuhnya pada Aji sejak awal, katanya dengan suara berat. Dia terlalu licin, matanya selalu jelalatan kalau melihat uang. Ayah sudah menduga hari seperti ini mungkin akan datang. Aku dan ibu menatapnya dengan bingung. Karena itu, lanjut ayah menyimpan sesuatu untukmu, nak. Sesuatu yang ayah harap tidak akan pernah perlu kamu gunakan. Sesuatu yang akan memastikan bajingan itu tidak akan pernah bisa menyentuh 1 sen pun dari hasil jerih payahmu. Ayah berdiri dan berjalan menuju ruang kerjanya. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan membawa sebuah map coklat tua yang sudah agak usang. Ia meletakkannya dengan hati-hati di atas meja di hadapanku. Jantungku berdebar saat aku membuka tali pengikatnya. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen. Yang pertama adalah salinan asli akta hibah rumahku, yang dengan jelas menyatakan rumah itu adalah pemberian murni dari orang tuaku kepadaku sebelum aku menikah. Ini saja sudah cukup untuk mengamankan aset terbesarku. Tapi bukan itu senjata utamanya. Di bawahnya, ada sebuah dokumen lain. Sebuah perjanjian pranikah. Aku ingat hari itu. Seminggu sebelum pernikahan, ayah bersikeras agar kami menandatanganinya. Aku yang sedang dimabuk cinta merasa itu tidak perlu dan sedikit menyinggung. Aji, dengan senyum arogannya, menandatanganinya dengan enteng, menganggapnya sebagai formalitas dari calon mertua yang protektif. Ia bahkan tidak membacanya dengan teliti. Sekarang, aku membacanya. Kata demi kata. Dan di sana, di pasal 4, tertulis sebuah klausul yang seolah ditulis oleh seorang peramal. Apabila terjadi perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan atau perzinaan yang dilakukan oleh pihak kedua, Aji, dan dapat dibuktikan secara sah di mata hukum, maka pihak kedua tidak berhak atas pembagian harta bersama apapun yang diperoleh selama masa pernikahan. Lebih lanjut, pihak kedua wajib mengembalikan semua aset bergerak bernilai di atas 50 juta rupiah yang diberikan atau dibelikan oleh pihak pertama, Hana, selama masa pernikahan. Aku membaca klausul itu berulang kali. Napasku tercekat. Ini bukan sekadar tameng, ini adalah pedang. Pedang yang akan memenggal semua keserakahan Aji hingga ke akarnya. Mobil mewah yang kunaikan atas namanya, jam tangan mahal yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahun, bahkan modal usaha yang pernah kutransfer padanya, semua bisa kutuntut kembali.
Aku menatap ayah, mataku berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata haru dan terima kasih. Ayah. Ayah hanya mengangguk, wajahnya terlihat tegas. Ayah mungkin tidak bisa melindungimu dari sakit hati, nak, tapi ayah akan pastikan masa depanmu terlindungi. Sekarang, berjuanglah. Ayah dan ibu ada di belakangmu. Keesokan paginya, aku menelepon pengacaraku, Pak Handoko. Tapi kali ini, aku bukan lagi klien yang pasrah dan ketakutan. Ayah duduk di sampingku, mendengarkan setiap percakapan melalui pengeras suara. Pak Handoko, saya Hana. Ada perkembangan baru dalam kasus saya, kataku dengan suara yang tenang dan mantap. Saya punya bukti video perselingkuhan suami saya. Dan yang lebih penting, saya punya perjanjian pranikah asli yang disaksikan oleh ayah saya. Terdengar keheningan sesaat di seberang telepon, lalu disusul oleh suara Pak Handoko yang terdengar jauh lebih bersemangat. Perjanjian pranikah? Ibu Hana, ini mengubah segalanya. Ini bukan lagi kasus perceraian biasa, ini adalah eksekusi. Dengan bukti video dan perjanjian itu, posisi kita bukan hanya kuat, tapi tidak terkalahkan. Aku bisa mendengar nada profesionalismenya yang tinggi, dan saat ini kami memiliki tujuan yang sama. Saya ingin mengubah tuntutan kita, lanjutku. Saya tidak hanya ingin cerai. Saya ingin menegakkan setiap pasal dalam perjanjian itu. Saya ingin semua yang menjadi hak saya kembali, tanpa sisa. Saya mengerti, Bu Hana. Saya sangat mengerti, jawabnya. Serahkan pada saya. Sidang pertama nanti tidak akan menjadi negosiasi. Itu akan menjadi hari penghakiman untuk suami Anda. Setelah menutup telepon, aku menatap map di atas meja. Dokumen itu bukan lagi sekadar kertas. Itu adalah wasiat perlindungan dari ayahku, sebuah bukti cinta yang melampaui kata-kata. Perasaan takut yang selama ini menghantuiku telah lenyap. Yang tersisa hanyalah determinasi yang dingin. Aji mengira ia memegang kartu as. Ia tidak tahu bahwa aku memegang seluruh dek kartu. Sidang itu memang akan menjadi hari penghakiman. Dan aku akan menjadi hakimnya. Hari persidangan tiba. Langit Jakarta pagi itu cerah, seolah alam semesta sedang tersenyum merestui jalanku. Aku tidak lagi merasakan gugup atau takut seperti yang kurasakan saat pertama kali memutuskan untuk bercerai. Hari ini, aku melangkah dengan kepala tegak, diapit oleh ayah di sisi kananku dan ibu di sisi kiriku. Kami bertiga berjalan menyusuri koridor pengadilan yang ramai dan berisik, sebuah benteng keluarga yang tak tergoyahkan. Aku mengenakan blus sederhana berwarna biru tua, warna yang melambangkan ketenangan dan kekuatan. Aku tidak perlu pakaian mahal untuk menunjukkan siapa aku. Kekuatanku hari ini datang dari kebenaran yang kusimpan rapat-rapat. Kami tiba di depan ruang sidang 15 menit lebih awal. Pengacaraku, Pak Handoko, sudah menunggu di sana. Ia menyambut kami dengan anggukan hormat, matanya berkilat penuh keyakinan. Semua sudah siap, Bu Hana, Pak, Bu. Kita hanya perlu mengikuti alurnya, katanya pelan. Beberapa saat kemudian, dari ujung koridor, aku melihat mereka datang. Aji dan Sinta. Mereka berjalan berdampingan, tidak lagi mencoba menyembunyikan hubungan mereka. Aji mengenakan kemeja batik sutra yang mahal, kemeja yang kubelikan untuknya. Ia berjalan dengan dagu terangkat, menebar senyum angkuh seolah ia adalah seorang selebriti yang menghadiri acara penghargaan. Sinta, di sampingnya, mengenakan gaun yang terlalu mencolok untuk suasana pengadilan, riasan wajahnya tebal, mencoba menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang berlibur, bukan dua orang terdakwa yang akan menghadapi hari penghakiman. Mereka didampingi oleh seorang pengacara muda yang terlihat sama sombongnya dengan kliennya. Saat mereka melewati kami, Aji berhenti sejenak. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. Kuharap kamu sudah menyiapkan pidato perpisahan yang bagus untuk rumah dan mobilmu. Hana, desisnya, cukup keras untuk didengar oleh orang tuaku. Ayah maju selangkah, tatapannya tajam seperti elang. Jaga mulutmu, nak, geram ayah. Tawa terakhir adalah tawa yang paling keras. Aji hanya tertawa sinis sebelum akhirnya melenggang masuk ke dalam ruang sidang bersama Sinta dan pengacaranya. Pintu ruang sidang dibuka, dan kami semua masuk, mengambil posisi masing-masing. Aku duduk di kursi penggugat, dengan ayah dan ibu duduk di barisan tepat di belakangku. Aku bisa merasakan tatapan tajam mereka yang terarah lurus ke punggung Aji. Aji dan Sinta duduk di seberangku. Sinta tidak berani menatapku, ia hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Sementara Aji terus memandang berkeliling dengan angkuh. Hakim masuk, seorang wanita parubaya dengan wajah tegas dan berwibawa.
Sidang pun dimulai. Pengacara Aji mendapat giliran pertama untuk berbicara. Ia berdiri dengan penuh percaya diri, suaranya lantang memenuhi ruangan. Yang mulia hakim, mulainya, hari ini kita berkumpul untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga antara klien saya, Tuan Aji, dan istrinya, Ibu Hana. Sebuah pernikahan yang sayangnya harus berakhir. Namun, akhir dari sebuah pernikahan bukan berarti akhir dari keadilan. Klien saya, Tuan Aji, selama 3 tahun pernikahan telah menjadi suami yang berbakti, mendukung karir istrinya, dan memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi keharmonisan rumah tangga, baik secara moral maupun material. Aku hampir tertawa mendengarnya. Kontribusi? Satu-satunya kontribusi yang ia berikan adalah menguras rekening bangku. Pengacara itu melanjutkan, oleh karena itu, adalah hak yang adil dan pantas bagi klien saya untuk mendapatkan setengah dari seluruh harta yang diperoleh selama masa pernikahan. Ini termasuk rumah yang mereka tinggali, kendaraan, dan aset-aset lainnya. Kami menuntut pembagian harta gonogini secara adil, 50-50, sesuai dengan hukum yang berlaku. Selama pengacaranya berbicara, Aji duduk tegak di kursinya. Sesekali ia mengangguk setuju, bahkan tersenyum penuh kemenangan ke arahku. Ia benar-benar percaya pada kebohongannya sendiri. Ia yakin aku tidak memiliki apa-apa untuk melawannya. Ia mengira ini hanyalah pertarungan kata-kata, dan dengan pengacara yang licin, ia pasti akan menang. Setelah pengacara Aji selesai dengan pidatonya yang penuh bualan, giliran Pak Handoko. Ia berdiri dengan tenang, tidak terintimidasi sama sekali. Ia berjalan perlahan ke depan meja hakim. Yang mulia hakim, sapanya dengan suara yang dalam dan jelas. Pihak tergugat baru saja melukis sebuah gambaran yang sangat indah tentang sebuah pernikahan. Sayangnya, lukisan itu adalah fiksi belaka. Kenyataannya jauh lebih kelam dan penuh dengan pengkhianatan. Pak Handoko berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kami di sini bukan untuk menuntut pembagian harta secara adil. Karena keadilan dalam kasus ini bentuknya berbeda. Kami di sini untuk menuntut agar kebenaran ditegakkan dan para pengkhianat mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Kami tidak akan banyak berdebat, Yang Mulia. Karena kami tidak datang hanya dengan kata-kata. Pak Handoko berbalik menghadapku, lalu kembali menatap hakim. Yang Mulia, kami tidak hanya punya bukti, kami punya saksi dan dokumen yang akan mengakhiri lelucon yang baru saja kita dengar dari pihak seberang. Suasana di ruang sidang berubah. Aji yang tadi tersenyum, kini wajahnya mulai menegang. Ia menatap pengacaranya dengan cemas, yang hanya bisa mengangkat bahu dengan bingung. Tawa mereka telah berakhir. Sekarang, giliranku. Pak Handoko membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tebal. Ia menyerahkan beberapa set salinan kepada panitera untuk diberikan kepada hakim dan pihak tergugat. Yang Mulia, sebagai bukti pertama, kami ingin mengajukan bukti kepemilikan mutlak atas properti yang beralamat di Jalan Akasia nomor 12. Pengacara Aji langsung berdiri. Keberatan, Yang Mulia. Properti itu dibeli selama masa pernikahan, jelas itu adalah harta bersama. Hakim menatap dokumen di tangannya, lalu menatap pengacara Aji dengan kening berkerut. Keberatan Anda ditolak. Dokumen ini adalah akta hibah murni, dibuat dan disahkan 3 bulan sebelum tanggal pernikahan. Properti ini adalah milik penggugat sepenuhnya, bukan harta bersama. Silakan lanjutkan, Pak Handoko. Palu hakim yang diketuk pelan terdengar seperti ledakan di telingaku. Aku melirik ke seberang. Wajah Aji yang tadi tegang kini berubah menjadi pucat. Senyum di bibirnya telah lenyap sama sekali. Ia menatap pengacaranya dengan marah, seolah menyalahkannya karena tidak mengetahui hal ini. Terima kasih, Yang Mulia, kata Pak Handoko dengan tenang. Sekarang, untuk bukti kedua. Mungkin ini bisa menjelaskan mengapa pihak tergugat begitu percaya diri, menuntut harta yang bukan miliknya. Izinkan kami mempersembahkan sebuah dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, seminggu sebelum pernikahan mereka. Pak Handoko mengeluarkan dokumen kedua. Perjanjian pranikah. Saat salinannya sampai di meja Aji, aku melihat tangannya gemetar saat mengambilnya. Ia pasti sudah melupakan dokumen ini. Ia membacanya dengan cepat, matanya membelalak saat sampai pada pasal 4. Pasal tentang perselingkuhan. Ini tidak sah, seru Aji, suaranya terdengar panik. Saya dipaksa menandatanganinya. Saya tidak tahu isinya. Apakah ada bukti Anda dipaksa? Tanya hakim dengan dingin. Di sini tertera tanda tangan Anda di atas meterai, dan juga tanda tangan saksi. Siapa saksi dari pihak Anda, Bu Hana? Ayah saya, Yang Mulia, jawabku lantang. Ayah di belakangku duduk semakin tegak. Dan dokumen ini, tambah Pak Handoko,
juga telah didaftarkan dan dilegalisir di notaris. Dokumen ini sepenuhnya sah dan mengikat di mata hukum. Ruang sidang menjadi sunyi. Aji terduduk lemas di kursinya. Ia tampak seperti balon yang baru saja ditusuk. Semua udara kesombongannya telah keluar. Ia menatap Sinta, yang kini wajahnya sudah basah oleh air mata ketakutan. Mereka tahu mereka sudah kalah. Tapi mereka belum tahu seberapa parah kekalahan mereka. Yang mulia, kata Pak Handoko, suaranya kini terdengar menggelegar. Perjanjian itu jelas menyatakan bahwa jika Tuan Aji terbukti melakukan perselingkuhan, ia kehilangan semua haknya. Tentu saja, pihak tergugat akan menyangkalnya. Mereka akan mengatakan tidak ada perselingkuhan. Karena itu, dengan berat hati, kami harus menunjukkan bukti terakhir kami. Sebuah bukti yang akan mengakhiri semua kebohongan hari ini. Pak Handoko memberi isyarat kepada Panitera. Sebuah layar proyektor besar diturunkan dari langit-langit. Lampu di sebagian ruang sidang diredupkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Video dimulai. Layar menampilkan pemandangan yang sangat kukenal, kamarku. Lalu, kamera menyorot ke atas ranjang. Dan di sana, dalam kualitas gambar yang sangat jernih, terpampanglah Aji dan Sinta, tertidur dalam pelukan tanpa busana. Suara desahan manja Sinta dalam tidurnya terdengar jelas melalui pengeras suara, memenuhi setiap sudut ruangan. Gasapan kaget terdengar dari para pengunjung sidang. Aku melihat ibu memejamkan matanya, tak sanggup melihat, sementara ayah menepuk punggungnya dengan lembut. Pengacara Aji menatap layar dengan mulut ternganga, ia tampak sama terkejutnya dengan kliennya. Dan Aji, ia membeku. Wajahnya pucat seperti mayat. Matanya terpaku pada layar, pada citra dirinya yang paling memalukan. Di sampingnya, Sinta menjerit kecil lalu menelungkupkan wajahnya di atas meja, tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang hebat. Malu, hina, hancur. Semua terbaca jelas. Video itu hanya berlangsung 1 menit, tapi rasanya seperti 1 jam penyiksaan bagi mereka. Ketika layar kembali gelap dan lampu dinyalakan, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kebenaran telah telanjang bulat di depan semua orang. Pak Handoko berjalan kembali ke depan meja hakim. Ia berdiri tegak, membiarkan keheningan yang mencekam itu menjadi penutup yang sempurna untuk buktinya. Yang mulia hakim, katanya akhirnya, memecah kesunyian. Saya rasa, kami tidak perlu lagi menjelaskan apa-apa. Video itu sudah berbicara lebih keras dari kata-kata manapun. Ia berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Aji yang masih terpaku di kursinya. Sesuai dengan perjanjian pranikah yang sah, kami tidak hanya menuntut agar gugatan cerai klien kami dikabulkan tanpa syarat. Kami menuntut agar Tuan Aji segera meninggalkan properti milik klien kami. Dan kami menuntut agar Tuan Aji mengembalikan semua aset yang tercantum dalam perjanjian, termasuk mobil atas namanya yang dibeli dengan uang klien kami. Singkatnya, Yang Mulia, sesuai perjanjian, kami menuntut agar pihak kedua keluar dari kehidupan klien kami, tanpa membawa apapun selain rasa malu. Keheningan setelah permintaan final dari Pak Handoko terasa begitu pekat, seolah udara di dalam ruang sidang telah membeku. Semua mata tertuju pada hakim. Aji masih terduduk membeku, sementara isak tangis Sinta adalah satu-satunya suara yang terdengar. Pengacara Aji tidak berusaha membela lagi. Tidak ada yang bisa dikatakan. Tidak ada celah untuk berdebat. Hakim wanita itu menatap Aji dan Sinta dengan pandangan dingin dan penuh penghinaan, sebelum akhirnya menatapku dengan sorot yang sedikit lebih lembut. Ia membersihkan tenggorokannya, suaranya terdengar tegas dan final saat ia mulai membacakan putusannya. Setelah memeriksa semua bukti yang diajukan, mendengarkan kesaksian, dan mempertimbangkan semua fakta persidangan, mulainya, maka pengadilan memutuskan sebagai berikut. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti 1 langkah menuju kebebasanku. 1. Mengabulkan gugatan cerai dari pihak penggugat, Ibu Hana, secara penuh. Pernikahan antara Ibu Hana dan Tuan Aji dinyatakan putus karena perceraian mulai hari ini, dengan segala akibat hukumnya. Aku menarik napas lega. Akhirnya. 2. Menolak seluruh tuntutan harta gonogini dari pihak tergugat, Tuan Aji. Berdasarkan akta hibah yang sah, properti di Jalan Akasia nomor 12 adalah hak milik mutlak Ibu Hana. Berdasarkan perjanjian pranikah yang sah, dan didukung oleh bukti perselingkuhan yang tidak terbantahkan, Tuan Aji dinyatakan kehilangan haknya atas aset bersama apapun. Aku melirik Aji. Wajahnya kosong. Ia menatap lurus ke depan, tapi aku tahu ia tidak melihat apa-apa. Ia sedang menatap reruntuhan hidupnya. 3. Lanjut hakim, suaranya semakin tegas, memerintahkan Tuan Aji untuk mengembalikan aset bergerak berupa 1 unit mobil sedan dengan nomor polisi yang tertera, yang terbukti dibeli menggunakan dana dari Ibu Hana,
selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan ini dibacakan. Tergugat juga diperintahkan untuk segera meninggalkan kediaman penggugat dalam waktu 2 kali 24 jam. Palu pun diketuk 3 kali. Suaranya menggema di seluruh ruangan, terdengar seperti dentuman meriam yang meruntuhkan benteng kebohongan Aji. Selesai. Semuanya sudah selesai. Aku berhasil. Aku menang. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya mengalir di pipiku. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan. Ibu langsung memelukku dari belakang, sementara ayah menepuk pundakku dengan bangga. Sidang dibubarkan. Kami bangkit dari kursi. Aku melihat pengacara Aji mendekatinya, mengatakan sesuatu dengan pelan, tapi Aji hanya menatapnya dengan pandangan kosong sebelum mendorongnya menjauh. Ia bangkit, menarik lengan Sinta dengan kasar. Mereka berjalan keluar dari ruang sidang seperti dua pesakitan yang berjalan menuju tiang gantungan. Kami mengikuti mereka dari belakang. Koridor pengadilan yang tadi ramai, kini terasa seperti panggung. Semua orang yang tadi berada di dalam ruang sidang, kini menatap ke arah Aji dan Sinta dengan pandangan menghakimi, diselingi bisik-bisik yang tajam. Perjalanan singkat dari pintu ruang sidang menuju pintu keluar gedung pengadilan pasti, terasa seperti perjalanan ribuan kilometer bagi mereka. Begitu kami melangkah keluar dari gedung pengadilan dan merasakan udara luar yang panas, ledakan itu terjadi. Aji melepaskan cengkramannya pada lengan Sinta dengan kasar. "Ini semua gara-gara kamu," bentaknya. Suaranya penuh amarah dan kebencian. Ia tidak lagi peduli pada tatapan orang-orang di sekitarnya. "Kalau saja kamu tidak sebodoh itu dan tertidur, kita tidak akan pernah ketahuan. Kamu menghancurkan segalanya." Sinta, yang wajahnya sudah sembab karena menangis, balas berteriak. "Aku? Kamu yang bodoh karena menandatangani perjanjian pranikah itu tanpa membacanya. Kamu yang serakah. Kamu yang dari awal hanya mengincar harta Mbak Hana." "Setidaknya aku punya rencana," balas Aji. "Rencanaku hampir berhasil sampai kamu merusaknya. Dasar wanita murahan. Pria tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa membelikanku apa-apa tanpa uangnya." Cinta sesaat mereka yang dibangun di atas pengkhianatan kini hancur berkeping-keping di tengah pelataran parkir yang panas, berubah menjadi racun yang saling mereka lemparkan. Sungguh pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Di tengah pertengkaran mereka, Sinta melihat kami yang berdiri tak jauh dari sana. Dengan putus asa, ia berlari ke arah kami, mengabaikan Aji. Ia bersimpuh di kaki ayah. "Ayah, maafkan Sinta." "Yah," isaknya, mencoba meraih tangan ayah. Sinta hilaf. "Tolong jangan usir Sinta. Sinta mau pulang." Ayah menatapnya. Bukan dengan amarah, tapi dengan kekecewaan yang begitu dalam. Ia menarik tangannya dari jangkauan Sinta. "Rumah kami bukan lagi rumahmu," kata ayah dengan suara dingin yang menusuk. "Sejak hari kamu mengkhianati kakakmu, kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Jangan pernah panggil kami ayah dan ibu lagi. Pintu rumah kami sudah tertutup untukmu. Selamanya." Kata-kata ayah adalah paku terakhir untuk peti mati Sinta. Harapan terakhirnya pupus sudah. Ia meraung sejadi-jadinya di atas aspal yang panas. Ibu memalingkan wajahnya, tak sanggup melihat. Ayah merangkul bahuku dan bahu ibu. "Ayo kita pulang, Nak. Kita mulai hidup yang baru." Kami bertiga berjalan menuju mobil, meninggalkan Sinta yang menangis meraung-raung dan Aji yang menatap kosong ke jalanan. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku tidak perlu. Masa laluku, bersama semua rasa sakit dan pengkhianatannya, telah kutinggalkan di sana, hancur berkeping-keping di bawah terik matahari. 1 tahun kemudian. Waktu adalah penyembuh yang ajaib. Luka menganga di hatiku memang tidak sepenuhnya hilang, tapi ia telah berubah menjadi bekas luka yang samar. Pengingat akan pertempuran yang telah kumenangkan, pengingat akan kekuatanku sendiri. Aku menjual rumah lamaku, rumah yang penuh dengan kenangan buruk. Aku tidak sanggup lagi tidur di ranjang yang telah dinodai atau berjalan di lorong yang pernah menjadi saksi bisu air mataku. Sebagai gantinya, aku membeli sebuah apartemen modern di pusat kota dengan pemandangan langit yang luas. Tempat baru, awal yang baru. Karierku di kantor meroket. Tanpa beban pikiran dan drama di rumah, aku bisa mencurahkan seluruh energiku pada pekerjaan. Aku mendapat promosi yang sudah lama kuincar, memimpin sebuah proyek besar yang membawaku bepergian ke luar negeri. Aku menemukan kembali diriku yang dulu, Hana yang ceria, ambisius, dan penuh semangat, yang sempat hilang ditelan badai pernikahan. Hubunganku dengan ayah dan ibu menjadi semakin erat. Mereka adalah batu karangku. Hampir setiap akhir pekan aku habiskan bersama mereka. Entah itu sekadar makan malam di rumah, mencoba resep baru bersama ibu,
atau menemani ayah merawat kebunnya. Kami lebih banyak tertawa sekarang. Kehancuran yang disebabkan oleh Sinta justru semakin merekatkan kami bertiga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Lalu bagaimana kabar Aji dan Sinta? Aku tidak pernah secara aktif mencari tahu. Bagiku, mereka sudah mati. Tapi dunia ini kecil, dan kabar burung selalu menemukan jalannya. Suatu hari, saat acara keluarga, seorang tanteku yang banyak bicara menghampiriku. "Hana, kamu tahu tidak?" bisiknya, seolah berbagi rahasia besar. "Kemarin tante lihat si Aji. Kasihan sekali. Dia sekarang jadi supir taksi online. Mobilnya juga mobil sewaan yang sudah butut. Katanya dia dipecat dari kerjaannya dulu karena skandal perceraian kalian sampai ke telinga bosnya." Aku hanya tersenyum tipis. "Dan si Sinta," lanjutnya lagi, semakin bersemangat, "dia kerja jadi pelayan di sebuah warung makan di dekat pasar. Tinggal di kamar kos sempit di belakang warung itu, katanya sih sama si Aji. Tetangga kosnya bilang mereka hampir setiap malam bertengkar, biasanya karena masalah uang. Sudah tidak diakui anak sama orang tuamu, hidupnya jadi susah begitu." Aku mendengarkan cerita itu tanpa merasakan apa-apa. Tidak ada rasa kasihan, tidak juga rasa puas atau kemenangan. Hanya kehampaan. Mereka bukan lagi bagian dari hidupku. Nasib mereka adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Mereka telah menabur angin pengkhianatan, dan kini mereka menuai badai kehancuran. Itu adalah hukum alam yang adil. Malam itu, aku sedang duduk di balkon apartemenku, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi kelip lampu kota yang membentang seperti permadani permata. Udara malam terasa sejuk, membawa aroma kebebasan. Aku merasa begitu damai, begitu utuh. Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Ponselku berdering. Panggilan dari salah seorang teman lama yang sudah lama tidak kutemui. "Han, apa kabar? Keluar, yuk. Ada kafe baru buka, tempatnya asyik banget. Kita kumpul sama teman-teman lama," sapanya riang. Dulu, aku mungkin akan menolak. Dulu, aku akan lebih memilih bersembunyi di rumah. Tapi tidak lagi. Aku tersenyum menatap langit malam yang tak berbatas. Aku menghirup napas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi paru-paruku. "Tentu," jawabku, suaraku terdengar ringan dan bahagia. "Aku datang. Aku bebas sekarang." Ya, aku bebas. Bebas dari masa lalu, bebas dari pengkhianatan, bebas untuk menjadi diriku sendiri dan meraih kebahagiaan yang pantas kudapatkan. Fajar yang baru akhirnya telah tiba untukku. 5 tahun telah berlalu sejak Palu Hakim itu membebaskanku. 5 tahun terasa seperti seumur hidup yang lain, sebuah era baru yang terbentang setelah perang besar dalam duniaku usai. Gema dari masa lalu yang kelam itu tidak sepenuhnya lenyap, tetapi suaranya kini begitu jauh dan samar, tak lebih dari bisikan angin yang sesekali lewat, tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggoyahkanku. Aku telah membangun kembali istanaku, bukan di atas pasir pengkhianatan, tetapi di atas fondasi baja yang terbuat dari kekuatan diri, cinta keluarga, dan harapan baru. Apartemen di pusat kota telah kuganti dengan sebuah rumah mungil yang cantik di pinggiran kota, lengkap dengan taman belakang yang luas. Di sanalah ayah dan ibu sering menghabiskan akhir pekan mereka. Ayah, dengan semangat yang tak pernah padam, membuatkan petak-petak sayuran dan kebun bunga mawar untuk ibu. Sementara ibu akan sibuk di dapur baruku yang luas, mengajariku resep-resep warisan keluarga yang dulu tak pernah sempat kupelajari. Hubungan kami bertiga telah ditempa dalam api, dan kini menjadi ikatan yang begitu solid dan hangat. Kami telah sembuh, bersama-sama. Aku tidak lagi bekerja di perusahaan multinasional itu. 2 tahun yang lalu, aku memberanikan diri untuk mengambil langkah besar. Aku mendirikan perusahaan konsultan milikku sendiri. Berbekal pengalaman, jaringan, dan reputasi yang kubangun selama bertahun-tahun, perusahaanku tumbuh pesat. Ada kepuasan yang luar biasa saat menjadi nahoda di kapalku sendiri, menentukan arah tujuanku tanpa perlu persetujuan siapapun. Aku mempekerjakan tim yang solid, kebanyakan dari mereka adalah wanita-wanita hebat yang sama sepertiku, percaya pada kekuatan kerja keras dan integritas. Dan di tengah kesibukan membangun kembali hidup dan karierku, cinta datang mengetuk pintu dengan cara yang paling tak terduga. Namanya Bima. Kami bertemu bukan dalam suasana romantis, melainkan dalam sebuah proyek kerjasama yang alot. Dia adalah seorang arsitek brilian, pemilik firma desain yang menjadi mitra kerjaku. Bima adalah antitesis dari Aji. Dia pendiam, tetapi pendengar yang luar biasa. Dia tidak pernah memujiku dengan kata-kata kosong, tetapi menunjukkannya melalui tindakan. Caranya menatapku saat aku sedang presentasi, penuh dengan kekaguman. Caranya menarik kursiku saat kami makan malam,
sebuah gestur kecil yang penuh penghormatan. Caranya memegang tanganku, bukan untuk mengontrol, tetapi untuk memberikan dukungan. Dia tahu tentang masa laluku. Aku menceritakan semuanya padanya suatu malam, bukan untuk mencari simpati, tetapi karena aku ingin dia mengenalku seutuhnya, termasuk bagian-bagian yang penuh bekas luka. Dia mendengarkan tanpa menyela. Setelah aku selesai, dia hanya berkata, "Kamu adalah wanita paling kuat yang pernah aku kenal, Hana. Dan aku bersyukur pria bodoh itu melepaskanmu, sehingga aku punya kesempatan untuk menemukanmu." Sejak saat itu, aku tahu dia adalah pria yang tepat. Malam itu adalah perayaan ulang tahun ayah yang ke-65. Aku dan Bima mengadakan pesta kejutan kecil di taman belakang rumahku. Hanya ada kami berempat. Ibu memasak semua makanan kesukaan ayah, sementara Bima menjadi ahli barbeku yang andal. Kami makan di bawah untaian lampu-lampu taman, diiringi suara jangkrik dan gelak tawa. Aku memandangi wajah-wajah orang yang paling kusayangi. Wajah ayah yang keriputnya dipenuhi kebahagiaan, wajah ibu yang teduh dan penuh senyum, dan wajah Bima yang menatapku dengan cinta yang begitu tulus. Hatiku terasa penuh, meluap oleh rasa syukur. Inilah kebahagiaan. Sederhana, nyata, dan tak ternilai harganya. Setelah makan malam dan memotong kue, Bima membantuku membereskan piring-piring kotor. Saat kami berada di dapur, dia tiba-tiba memelukku dari belakang, meletakkan dagunya di bahuku. "Aku senang melihatmu sebahagia ini," bisiknya. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku padanya. "Karena aku memilikimu. Dan ayah, juga ibu. Mereka sangat menyayangimu, Han. Tadi ayahmu bilang padaku, melihatmu tersenyum lagi adalah hadiah terbaik di usianya yang sekarang." Kata-kata itu membuat mataku berkaca-kaca. Aku berbalik menghadapnya dan mengecup bibirnya singkat. "Ayo kita kembali keluar. Kasihan mereka menunggu." Pesta kecil kami berakhir sekitar pukul 10 malam. Ayah dan ibu memutuskan untuk menginap. Setelah memastikan mereka nyaman di kamar tamu, aku dan Bima bersiap untuk pulang ke apartemennya. Kami berjalan bergandengan tangan menuju mobilku yang terparkir di garasi. "Hati-hati di jalannya, Nak," kata ayah dari teras. "Bima, jaga Hana baik-baik." "Pasti, Om," sahut Bima sambil tersenyum. Perjalanan pulang terasa tenang dan nyaman. Kami melewati jalanan kota yang mulai lengang. Bima menyetir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam tanganku. Kami berhenti di sebuah restoran hotel bintang 5 untuk mengambil pesanan kue yang sudah kupesan untuk rekan kerjaku besok. Saat Bima masuk ke dalam, aku menunggunya di mobil, membalas beberapa email pekerjaan di ponselku. Beberapa menit kemudian, Bima kembali sambil membawa kotak kue. Saat ia membuka pintu mobil, seorang petugas parkir berseragam biru lusuh menghampiri kami. "Terima kasih, Pak," kata Bima sambil menyerahkan beberapa lembar uang. "Sama-sama, Pak. Hati-hati di jalan," jawab petugas itu dengan suara yang serak dan lelah. Suara itu, suara yang dulu pernah kudengar setiap hari. Suara yang pernah membisikkan kata cinta sekaligus caci maki. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Aku mengangkat kepalaku dari layar ponsel, dan menatap petugas parkir itu di bawah cahaya lampu parkir yang temaram. Tubuhnya lebih kurus dari yang kuingat. Wajahnya yang dulu angkuh kini kusam dan lelah, dihiasi cambang yang tidak terurus. Rambutnya sedikit menipis di bagian depan. Tapi aku tidak mungkin salah. Mata itu, meskipun kini cahayanya telah redup, adalah mata yang sama. Itu Aji. Dia sepertinya tidak menyadari siapa aku. Wajahnya hanya menunduk saat menerima uang dari Bima. Tapi saat Bima menutup pintu, dan lampu interior mobil menyala sesaat, tatapan kami bertemu sepersekian detik. Aku melihat keterkejutan di matanya, diikuti dengan rasa malu yang begitu dalam hingga ia langsung membuang muka dan berbalik, berjalan cepat seolah ingin ditelan oleh kegelapan area parkir. Aku terpaku di kursiku. Bima yang menyadari perubahan raut wajahku, menatapku dengan cemas. "Ada apa, sayang? Kamu baik-baik saja?" Aku menarik napas perlahan, mencoba menenangkan debaran jantungku. "Petugas parkir tadi itu Aji," kataku pelan. Bima terdiam. Tangannya yang tadi hendak menyalakan mesin mobil, kini terulur dan menggenggam tanganku lebih erat. "Kamu ingin kita langsung pergi?" Aku mengangguk. Tapi saat mobil mulai bergerak maju, mataku tanpa sengaja menyapu sudut lain dari area parkir itu. Di dekat pos jaga yang remang-remang, di bawah pohon, aku melihat seorang wanita sedang duduk di atas bangku semen yang sudah retak. Ia mengenakan daster kusam dan sedang mengipasi seorang anak kecil yang tertidur di pangkuannya. Wajah wanita itu lelah dan terlihat jauh lebih tua dari usianya. Saat lampu mobilku menyorotnya sesaat, aku melihatnya.
Sinta. Dia melihat mobilku lewat. Aku tidak tahu apakah dia mengenaliku atau tidak. Tatapan matanya kosong, hampa, seolah sudah tidak ada lagi api kehidupan di sana. Pemandangan itu, Aji dengan seragam parkirnya dan Sinta yang duduk menunggunya di sudut gelap bersama seorang anak, terasa seperti adegan penutup dari sebuah film tragedi. Cinta terlarang mereka telah membawa mereka ke titik ini. Terikat bersama bukan lagi oleh gairah, tetapi oleh nasib buruk dan kemiskinan. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya diam. Bima tidak memaksaku bicara, ia hanya terus menggenggam tanganku, memberikan kekuatan dalam diam. Melihat mereka lagi tidak membuka luka lama. Anehnya, aku tidak merasakan amarah, benci, atau bahkan kepuasan. Yang kurasakan hanyalah kehampaan. Mereka terasa begitu asing, seperti orang-orang dari masa lalu yang tidak lagi memiliki koneksi apapun denganku. Malam itu, saat aku berbaring di samping Bima, aku memikirkan kembali pertemuan tak sengaja itu. Itu adalah penutup terakhir yang tidak pernah kutahu kubutuhkan. Melihat mereka dengan mata kepalaku sendiri, melihat hasil akhir dari pilihan-pilihan mereka, membuatku semakin bersyukur atas hidupku sekarang. Aku telah melewati badai tergelap dalam hidupku. Aku telah bertarung, terluka, dan hampir tenggelam. Tapi aku berhasil mencapai pantai di seberang. Dan di pantai ini, matahari bersinar begitu cerah. Aku memiliki keluarga yang mencintaiku, pria yang menghargaiku, dan masa depan yang kubangun dengan tanganku sendiri. Aku memejamkan mata, bukan dengan bayangan pengkhianatan di kepalaku, tetapi dengan gambaran tawa ayah, senyum ibu, dan tatapan hangat Bima. Aku tidak lagi terikat pada masa laluku. Aku telah memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Karena kebebasan sejati bukanlah tentang melihat mereka menderita, tetapi tentang menjadi begitu bahagia, hingga keberadaan mereka tidak lagi berarti apa-apa. Dan malam itu, aku tahu, aku benar-benar telah bebas. 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 Benar-benar telah bebas.